Shalom saudara. Hari ini saya akan ajak setiap kita untuk merenungkan bahwa setiap apapun yang ada di dunia saat ini, termasuk binatang ataupun manusia yang ada seperti sekarang ini adalah hasil dari sebuah adaptasi yang berhasil dari seorang manusia atau seorang binatang, seekor binatang. Ya, saudara, dulu ada yang namanya binatang, ada yang namanya dinosaurus lah dan lain sebagainya. Ya, tapi itu nggak pernah ada sampai hari ini. Dan dunia ini membuktikan bahwa orang-orang yang beradaptasi atau orang-orang yang mau berubah itu adalah orang-orang yang akan tinggal dan akan mempunyai masa depan. Ketika seseorang tidak bisa untuk berubah dan seseorang tidak mau untuk berubah dengan sesuatu yang baru, itu akan membuat kita ini stuck dan bahkan akan membuat kita ini nggak mempunyai masa depan. Ya. Kalau di perjanjian lama, saudara tahu, keselamatan itu didapat saat engkau melakukan setiap hukum Taurat yang ada. Benar saudara? Saat engkau melakukan hukum Taurat, semuanya dilakukan, itu engkau akan menerima sebuah keselamatan. Tapi beda lagi tuh saudara, zamannya saat Tuhan Yesus, saat Bapa mengirimkan anaknya untuk turun ke dunia ini, keselamatan itu sudah digantikan dengan yang namanya darah Yesus. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus, itu menerima yang namanya keselamatan saudara. Dan saya mau ajak biar setiap kita hari-hari ini mulai mengerti dan merenungkan. Kita ini harus yang namanya tiap-tiap hari ini harus berubah. Berubah maksudnya gimana? Saudara, hari ini mungkin 2 tahun yang lalu dengan kehidupan sekarang ini beda banget saudara. Ya, sekarang banyak sekali peraturan-peraturan baru. Dulu kita kemana-mana nggak pernah pakai masker. Sekarang kita mau pergi kemanapun kita pakai masker. Dulu orang senang untuk deket-deketan, ayo ngobrol dan lain sebagainya. Sekarang nggak boleh dikasih jarak, saudara. Ada yang berubah. Dunia ini berubah. Hanya satu yang nggak berubah, yaitu siapa? Yesus Tuhan. Gitu. Tapi saat kita banyak sekali orang yang melihat, wah, banyaknya. Saya dengar bukan hanya cuma dari orang Kristen, dari siapapun itu. Udah beda ya sekarang ya. Dunianya ini udah semuanya serba susah. Semuanya kayaknya, aduh coba kalau 3 tahun yang seperti 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, itu kayaknya dunia akan lebih enak dan kita akan bisa menjalani akan hidup ini dengan lebih enak. Sekarang nggak enak, apa yang bisa diharapkan? Nah saudara harus pegang firman Tuhan, bahwa Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apapun situasi yang saat ini engkau alami, jangan kau melihat apa yang ada di depanmu saat ini. Tapi percayalah, engkau harus tahu ini semua adalah untuk kebaikan kita. Nah, saat kita belum melihat kebaikan itu, mari cari kebenarannya. Kita mau sama-sama baca hari ini, tema saya adalah Divine Direction. Divine Direction ini apa? Sama dengan artinya adalah arahan ilahi atau petunjuk ilahi. Saudara kan senang kan? Biasanya kalau minta didoakan oleh hamba Tuhan, biasanya kita sedang ada di persimpangan. Atau seringkali kita sedang dalam waktu-waktu yang harus mengambil keputusan, tapi kita nggak tahu harus kemana arahnya. Seringkali kita minta petunjuk Tuhan apa petunjuk hamba Tuhan? Petunjuk dari Tuhan, ya. Itu yang namanya arahan ilahi, divine direction, ya. Saya mau ajak kita semuanya baca dulu dalam Yesaya 48 ayat 17. Tuhan sangat rindu kita hari-hari ini berjalan di dalam jalannya, ya. Bukan dengan cara yang lama, tapi Tuhan mau menunjukkan ini loh jalan yang benar. Gitu ya. Saat engkau mengalami sesuatu yang di luar kebiasaan atau sesuatu yang baru, engkau masuk, kita seringkali kalau masuk ke kota yang baru kan kita kan nggak tahu nih jalannya kemana. Nah,
Ini directionnya. Yesaya 48 ayat 17. Kita mau baca sama-sama ya. 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ya. Aku Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Tuhan itu mau mengajarkan kita apa yang bermanfaat buat kita dan apa yang gak bermanfaat buat kita. Ya, Tuhan akan menuntun kita di setiap jalan yang kita tempuh. Yang bermanfaat itu, yang tidak bermanfaat itu apa sih Tuhan pengennya? Kita meninggalkan. Yang pertama adalah kita harus memulai hidup kita di dalam Kristus. Yang artinya adalah apa? Kita harus meninggalkan cara-cara yang lama. Kita harus meninggalkan kebiasaan kita yang lama. Untuk menghadapi era yang baru saat ini, kita nggak bisa pakai cara yang lama. Kalau kita masih memegang akan konsep yang lama, atau kita masih hidup di dalam kehidupan yang lama, kita nggak akan pernah bisa. Kantong anggur yang lama nggak bisa diisi dengan anggur yang baru. Kita harus pakai kantong yang baru. Artinya apa? Hari-hari ini adalah hari-hari kita harus menyiapkan wadah kita untuk menerima cara-cara yang baru yang dari Tuhan. Tapi syaratnya yang pertama adalah hidup di dalam Kristus. Yang pertama adalah hidup di dalam Kristus. Saudara, banyak sekali hamba Tuhan yang sekarang bernubuat bahwa ini adalah tahun-tahun persiapan, saudara. Year of preparation. Preparation untuk apa? Untuk menyambut kedatangan Tuhan. Untuk menyambut akan perjamuan anak domba. Ini harus disiapkan, saudara. Sebuah pesta, gak akan, kalau kita mau datang ke sebuah pesta, kita gak akan memberikan atau menyiapkan baju yang sekedarnya. Betul, saudara? Yang wanita udah mulai, aku mau bikin gaun. Ini perjamuan dari seorang raja. Ini adalah undangan dari seorang raja. Bayangkan saudara diundang oleh Pak Jokowi ke Istana Presiden, ada pesta kepresidenan. Dan saudara diundang. Apakah saudara akan memakai baju kaos, oblong, yang biasa saudara pakai sehari-hari? Enggak kan saudara? Saudara pasti akan mempersiapkan, aku mau pakai baju yang terbaik. Jangan sampai ada yang kelunturan seperti baju saya yang waktu lalu saya pakai. Saya nggak tahu, baju putih saya pakai. Yang karena gelap saudara saya pakai. Nggak tahu saya, ternyata baju saya kelunturan. Ada noda. Nggak mungkin saya pakai baju seperti itu ke pesta raja. Benar saudara? Nah ini adalah hal-hal year of preparation. Artinya kita harus memotong semua noda-noda yang nggak bersih itu. Setiap kebiasaan kita yang buruk, setiap dosa-dosa kita, kesombongan, keangkuhan, ataupun prioritas yang salah dalam hidup kita, kita harus potong saudara. Ini kita harus bersihkan. Hidup di dalam Kristus artinya kita harus pakai cara Tuhan. Di dalam Kristus yang ada apa? Buah-buah roh saudara. Kita harus mulai koreksi hari-hari ini. Kalau kita masih sering marah, itu berarti kita masih di luar Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, harusnya kita berbuah dan kita berubah seperti Yesus. Itu adalah tujuannya saudara. Tujuan kita adalah seperti itu. Jadi kalau kita hari-hari ini kita cek, kok hidupku aku kok masih temperamental ya. Aku kok masih gak sabar ya. Nah itu harus dikoreksi. Kita harus gantikan dengan yang dari Tuhan. Menanggalkan manusia lama. Year of preparation. Tahun-tahun persiapan. Kita harus meninggalkan cara yang lama kalau kita masih mau bertahan. Dan kita bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan di tahun-tahun mendatang. Kalau enggak kita akan seperti binatang itu. Punah saudara. Kita akan punah saat kita memakai cara yang lama. Saya mau ajak kita membaca dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Efesus 4
ayat 22 sampai 24. Ya. 2, 3, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui apa? Kebinasaan, punah saudara, oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan apa? Manusia yang baru, manusia ilahi yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Year of preparation, ini waktunya kita mengganti pakaian kita yang lama. Gantikan dengan manusia, mengenakan manusia yang baru. Kalau kita mau datang ke pestanya raja, ganti saudara bajumu yang sudah kotor, ganti. Lepaskan, tanggalkan bajumu yang sudah banyak nodanya itu, banyak kelunturan sana sini dan lain sebagainya. Buang saudara, ganti dengan manusia yang baru. Cara ngeceknya gampang, buah-buah roh, kasih, sukacita. Baca saudara di Alkitab. Ya, itu yang pertama. Yang pertama untuk kita boleh menerima akan divine direction atau arahan yang ilahi ini, kita harus memulai hidup kita saat ini. New normal buat dunia, new normal buat kita harus mulai tanggalkan yang lama. Kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus. Ya, ambil keputusan, mengikut Yesus itu keputusanku, seperti lagu tadi. Mengikut Yesus itu keputusanku, ku tak ingkar. Ya, kita meminta kekuatan yang dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketaatan atau tunduk kepada arahan Tuhan. Ya, ketaatan atau tunduk. Saudara, saya mau ajak kita baca dulu dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1-11 ini tentang perkawinan di Kana. Bisa ditampilkan? Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia nggak tahu tuh dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, menurut Alkitab dan menurut histori yang ada, perkawinan di Kana ini kemungkinan besar adalah orang yang punya gawe, yang punya hajat. Ini adalah saudaranya Maria. Kenapa? Karena kita bisa lihat Maria ini bantu di dapurnya saudara. Kalau saudara cuman sebagai tamu doang, nggak mungkin saudara tiba-tiba saudara ikut ke dapurnya. Ayo, aku bantu makanan, bantu nyiapin makanan dan lain sebagainya. Enggak.
Tapi di sini dikatakan Maria ada di dapurnya saat mereka menyiapkan makanan. Dan saat itu Yesus ada di tempat itu. Dan waktu Maria melihat, oh, persediaan anggur sudah hampir habis. Konon saudara, saat perkawinan di sana itu enggak cuman yang di kita yang cuman 2 jam selesai. Enggak saudara, itu perlu waktu berhari-hari. Pestanya itu berhari-hari. Dan waktu Maria melihat, oh, anggurnya udah mau habis. Dia bingung, mau kemana ini carinya ini. Tapi dia tahu, oh ada Tuhan, ada Yesus yang bisa membuat mujizat. Saudara, apa yang dikatakan Maria? Yesus berkata apa kepada Maria? Mau apa ibu engkau datang kepadaku? Ya. Maria cuma datang kepada Yesus, Tuhan sudah tahu apa yang harus dilakukan saudara. Tapi Maria saat Yesus berkata seperti itu enggak, kamu itu anak kok enggak tahu diri, orang tua mau minta tolong kok enggak dibantu. Ini kan kalau sampai pesta ini enggak ada anggur itu akan mencoreng muka keluarga kita. Gitu. Masa sih kamu enggak mau bantu yang seperti ini? Mungkin perasaan Maria seperti itu. Saat dia datang ke anaknya. Dan waktu itu Yesus, waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba. Kita sering banget saudara, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kok Tuhan gak langsung jawab? Kita pengennya kan semuanya segera saudara. Kalau kita perlu misalnya aku perlu untuk bayar hutang hari ini. Tuhan aku minta engkau berkati aku, tiba-tiba pengen blek langsung ada kan saudara. Semua pengennya instan. Tapi di sini seringkali kita menemui kata-kata dari Yesus, waktuku belum tiba. Nah, kalau waktunya belum tiba, apa yang harus kita lakukan? Menunggu. Seperti firman saya yang selalu dahulu. Menunggu Tuhan, menantikan Tuhan. Tapi saat menunggu itu, apa yang harus dilakukan? Maria berkata kepada pelayan, hei pelayan, memang Yesus ngomong waktunya belum tiba. Tapi ini ya, nanti kalau Yesus memberikan arahan kepada kamu, apapun itu, lakukan. Syaratnya cuma apa? Lakukan, tunduk, taat. Poin yang kedua ini adalah ketaatan. Apapun yang Yesus perintahkan, kalau engkau mau melihat mujizat, harus taat. Ya. Oke, pelayan ngomong seperti itu. Oke, siap bos. Gitu. Ya. Dan akhirnya Yesus datang, nemuin pelayan. Pelayan sini, ambil bejana pembasuhan. Di sana itu kan jalannya kan di padang gurun saudara. Biasanya tamu-tamu itu kakinya berdebu ya. Kalau kita jalan di tanah yang bukan aspalan saudara, masih berdebu, kakinya kotor. Nah, mereka siapkan yang namanya bejana pembasuhan untuk apa? Membasuh kaki, untuk cuci kaki. Tuhan Yesus ngomong apa? Siapkan 6 bejana pembasuhan. Oke, siap. Banyak kalau bejana pembasuhan. Siap. Terus isi air. Oke, isi air. Ya. Oke. Itu gampang saudara, untuk mentaati hal itu gampang. Sekarang kamu ambil gelas buat minum. Ya, buat minum wine itu kamu ambil gelas. Ya. Ambil gelas, kamu ambil air ini. Oh ya, oke saya ambil. Terus diapain? Sekarang kamu kasih ke pemimpin pesta. Suruh dia minum. Saudara bayangkan kalau saudara menjadi pelayannya itu saudara. Saudara jadi pelayannya, berani gak saudara? Ngasih air dari bejana pembasuhan dikasih ke bos kamu. Berani gak? Hah? Tapi apa yang dilakukan pelayan ini? Untung dia taat saudara. Dia taat, dia ambil dalam hati saat dia menyuguhkan ketuanya ini. Tuhan tolong diicipin, diminum. Apanya yang diicipin ini air putih saudara. Air kobokan saudara. Masa suruh ngicipin tuannya gitu. Makanya di sini disebutin. Saat pemimpin pesta itu mencicipi. Dia katakan di dalam tanda kutip di situ dia omongin, dia tidak tahu dari mana air itu diambil saudara. Si pelayan ini deg-degan saudara.
ngasihnya, Tuhan tolong diicipin. Diicipin, saudara. Air putih disuruh ngicipin. Boro-boro itu air matang, mungkin air keran saudara. Nggak sakit perut udah untung saudara. Tapi untung pelayan ini melakukan dengan ketaatan. Dan saat pemimpin pesta itu mengicipin. Wow ini pelayan pesta saat mungkin mukanya berubah. Si pemimpin pesta dan pelayan takut, matang aku udah. Ini hari pertama aku, hari terakhir aku kerja kayaknya. Aku dipecat kayaknya ini. Tapi ternyata buah ketaatannya berbeda saudara. Dia melihat mujizat. Air bejana pembasuhan bisa diubah Tuhan menjadi anggur. Saat apa? Saat kita taat. Saat kita taat kepada arahan Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita juga sama saudara. Saat kita meminta petunjuk Tuhan, seringkali Tuhan tuh nunjukinya yang aneh-aneh, yang gak masuk akal. Gak masuk akal. Dan seringkali gak ada hubungannya Tuhan gitu. Aku misalnya, saya selalu ingat dengan cerita dari Ibu Nani tentang tanah di pinggir jurang itu saudara. Dia gak pernah tahu saat dia disuruh membeli sebuah tanah dari seorang maklar tanah. Dan dia cuma ngikutin, ya udah suruh beli, Tuhan suruh beli, aku beli dah. Gitu. Dan dia nggak lihat itu, dia nggak lihat kalau tanah itu seperti air tadi ada di bejana dari bejana pembasuhan kaki. Saat dia melihat, kalau kita ngelihat itu, aduh, Tuhan kenapa tanah jurang disuruh beli? Tanah jurang kok disuruh beli? Buat apa? Ini tanah gak ada harganya. Salah nih kayaknya arahan Tuhan nih. Tapi untung Ibu Nani saat itu sudah mengambil keputusan untuk membeli tanah itu. Coba kalau dia lihat tanahnya dulu, dia gak akan pernah beli saudara. Makanya ketaatan itu sebenarnya adalah anugerah Tuhan. Gitu, ya. Dibiarkan untuk tidak melihat dengan matanya, tapi disuruh untuk taat. Tapi saudara bisa lihat ceritanya sesudahnya. Ternyata tanah jurang itu dicari orang karena di belakangnya akan dibangun sebuah hotel dan jalan masuknya cuman tanah jurang itu. Dan saat itu, saat dikasih tahu dan Ibu Nani tahu, yes, ini adalah dari kutuk menjadi berkat saudara. Ya, sebuah arahan yang rasanya itu, aduh, ini kutukan nih buat saya. Ternyata ada berkat di dalam istilahnya yang semuanya yang kita sebut kutuk itu tadi. Ada permata di dalam sebuah gua gitu saudara. Ya, akhirnya tanah itu bisa laku mahal. Buat beli apa ya habis itu ya Maya? Ya, laku mahal akhirnya saudara. Tanahnya laku mahal. Seringkali kita dapat menyelami. Waduh, ini apakah arahan Tuhan ini benar atau enggak ya. Tapi percayalah kita harus hidup dalam ketaatan supaya kita bisa melihat akan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Ya, hari-hari ini percayalah di tengah kehidupan yang baru ini kita nggak bisa pakai cara yang lama. Kita harus siapkan hati kita untuk kita harus menerima cara yang baru. Ya, ini kita akan sama-sama baca dalam Yesaya 43 ayat 18. Katakan ke kiri kananmu, new thing is coming. New thing is coming. Bukan yang lama loh, bukan old thing, bukan sesuatu yang kuno. Tapi sesuatu yang baru akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Apapun itu dalam keluargamu, dalam pelayananmu, Tuhan akan bukakan cara-cara yang baru. Amin saudara. Karena Tuhan rindu kita menikmati semua janji Tuhan. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. A new thing is coming. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini perkataan Tuhan,
aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, berarti sekarang sudah ada di sekitarmu. Yang pasti itu adalah sesuatu yang baru tumbuh, itu nggak mungkin sesuatu yang besar, saudara. Kadang kita mengabaikan sebuah benih yang baru tumbuh. Sebuah pohon atau sebuah pohon durian, itu nggak mungkin langsung tiba-tiba jebret, langsung ada pohon durian tinggi. Enggak, dari benih. Tapi yang harus kita lakukan adalah apa? Lihat di sekelilingmu. Ada sesuatu yang sedang tumbuh. Ada sesuatu yang tumbuh. Lihat, perhatikan hari-hari ini. Yang harus kita lakukan, kita nggak harus pasrah dengan keadaan yang ada. Tapi kita harus lihat, ada sesuatu yang sedang tumbuh. Dan itu adalah jalan Tuhan. Dia akan membuka jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ada masa depan. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Masa pandemi ini tidak membuat hidupmu selesai. Tapi Tuhan sedang membukakan jalan di tengah pandemi ini. Tuhan sedang membukakan jalan untuk pelayanan-pelayanan. Saudara, waktu doa hamba Tuhan kemarin, Ibu Iin berkata, ini saya melihat gudang-gudang surga ini sedang dikosongkan. Apa yang kamu minta untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk mempersiapkan akan semua kedatangan Tuhan. Tuhan sedang sel, Tuhan berikan. Kalau engkau yang tadinya nggak punya, aku nggak bisa bernubuat, engkau minta, engkau akan menerima karunia bernubuat. Kalau engkau saat ini takut untuk menginjil dan engkau punya kerinduan itu, engkau minta, engkau akan diberikan karunia untuk menginjil. Saat engkau mempunyai kerinduan untuk memberkati akan pelayanan Tuhan, engkau minta, engkau akan diberikan perlengkapan untuk engkau boleh menuai akan berkat bangsa-bangsa di tahun ini, saudara. Ini waktunya kita minta sama Tuhan. Saat kita melihat, oh Tuhan, aku perlu ini, aku perlu pupuk untuk menumbuhkan akan tanaman-tanaman yang kau tumbuhkan di sekitarku. Minta, maka Tuhan akan memberikan. Kosongkan dirimu, siapkan dengan new thing is coming. Anggur yang baru sedang dicurahkan. Jangan pakai kantong anggur yang lama, pakai kantong anggur yang baru. Amin. Siap saudara? Siap? Kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di hari-hari ke depan. Amin. Ya. Jadi, tapi Maria tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan. Kenapa? Kenapa Maria bisa tidak terpengaruh dengan kata-kata daripada Tuhan Yesus? Karena Maria itu mamahnya. Ya. Mamahnya itu persis tahu bagaimana bahasa daripada anaknya. Ya. Saya teringat akan waktu zaman papi saya masih hidup. Papi saya itu tidak pernah ngomong, ya aku mau. Gitu. Sampai saya bilang, kenapa ya papi itu sombong banget kalau misalnya kepengen apa-apa tuh ditawari apa-apa. Tidak pernah ngomong, ya aku mau. Kalau saya orangnya beda. Kalau saya mau, kalau saya nggak mau, saya nggak mau. Ya. Suatu saat ada satu anak rohani saya mengatakan, mami mau ini enggak? Aku lihat, enggak, aku enggak suka. Terus terang, tapi kalau aku suka saya bilang, ya aku mau. Kalau ditanya, mau bawa apa saya dari luar kota? Kalau saya enggak kepengen apa-apa, saya bilang, jangan bawa apa-apa, cukup buat saya. Tapi kalau saya kepengen apa-apa, saya ngomong, kamu nanti kalau ke Cirebon kamu bawa ini ya. Jadi semua itu saya terus terang orangnya. Tapi papi saya enggak. Tapi saya karena dekat dengan papi saya itu ngerti. Misalnya gini, Pi mau ini enggak? Sembarang. Nah dia kalau ngomong sembarang itu pasti mau. Kalau dia ngomong enggak usah, itu benar-benar dia enggak mau. Tapi papi tidak pernah ngomong mau. Selalu ngomongnya sembarang. Salah satu contoh, saat papi saya kena stroke, itu pagi-pagi saya bingung sekali. Nah saat itu semua orang menyarankan,
gini. Saya jadi bingung, ini apa yang harus dilakukan? Karena saya di rumah sendiri waktu itu. Nah Pak Yusuf itu pas itu hari Selasa. Biasanya hari Selasa pagi jam 6 itu para bapak-bapak itu doa. Saya tuh di rumah sendirian. Ya. Sedangkan saya baru ngantarkan Sofi sekolah, saya pulang, saya masuk kamar melihat papi dalam keadaan stroke. Saya bingung sekali. Nah, jadi saya tuh ngomong sama papi. Lalu dokter ngomong gini, telepon ngomong gini, Bu sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Saya takut kalau papi gak mau. Jadi papi tak tanya, Pi kalau andai kata papi ini dirawat di rumah sakit mau enggak? Jawaban papi sembarang. Nah, kalau dia sembarang itu artinya mau. Jadi langsung saya telepon ambulans dan sebagainya. Saudara, kenapa saya bisa tahu? Ya, kalau papi ngomong sembarang itu pasti mau. Maria itu ngerti maksudnya Tuhan, maksud anaknya. Ngomong, Ibu aku waktunya belum sampai, kau mau apa? Tapi Maria tahu, kalau dia ngomong begitu pasti dia akan lakukan sesuatu. Cuma gak saat ini. Nah jadi apa yang harus Maria lakukan? Dia bilang kepada pelayannya, siapkan. Jadi gini, ini pelajaran yang sangat baik, menambah apa yang dikatakan sama firman Tuhan melalui Freddy tadi. Kalau belum waktunya, ya, tapi kamu jangan namanya belum waktunya, ya udahlah santai-santai aja, salah sendiri. Ya. Sekarang ini kalau kita katakan, wah sekarang masa pandemi, ya udah nunggu aja, jangan. Tadi Freddy katakan, buka matamu lebar-lebar. Pada masa di padang gurun, Tuhan akan mengubahkan menjadi taman yang indah, betul? Dari padang gurun akan keluar air. Nah, kalau kamu yang nunggu, gak cari-cari, mana ya air yang ada, yang gak akan keluar. Gak akan tahu mata kita, mana ada peluang-peluang yang Tuhan berikan. Jadi dalam masa pandemi ini, semua orang ngomong itu kayak di padang gurun, ya kan? Semua serba terbatas, semua tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dengar apa yang tadi dikatakan, peluang ini harus dicari, mata air itu harus dicari. Jadi dipersiapkan, ada preparing. Ya, jadi dipersiapkan apa ya yang akan terjadi. Kan Tuhan ngomong belum waktunya, enggak apa-apa, persiapan kan boleh. Seperti seorang ibu yang mengandung. Harus 9 bulan. Ya, nunggu 9 bulan. Tapi saya yakin ibu yang benar-benar merindukan jatuhnya 9 bulan itu, waktunya, ibu itu tidak mengatakan, masih 9 bulan. Terus gak siap popok, gak siap pampers, ya, gak siap baju kecil, gak siap semuanya. Sing salah siapa? Begitu jebrol gak punya apa-apa. Anaknya mau dipakein apa? Gak ada selimut, gak ada apa. Tapi harus prepare. Ya. Ke toko baju anak-anak. Oh kok lihat ini selimut. Kok belum tahu anaknya laki atau perempuan. Gak apa-apa. Beli yang netral ya. Kalau sudah tahu laki ya beli yang biru. Kalau yang perempuan beli yang pink. Tapi kalau enggak ya beli yang kuning aja lah. Bisa laki bisa perempuan ya kan. Semua harus prepare. Ya. Belajar kita. Kalau Tuhan katakan kayaknya kok belum waktunya nak. Enggak apa-apa. Tapi kita harus persiapkan semuanya. Supaya apa? Tepat barang itu ada. Tepat Tuhan bukakan jalan, kita sudah siap buat menerima. Berarti persiapan apa? Wadah yang besar, ya, wadah yang bersih untuk menampung segala sesuatu yang Tuhan sediakan
dan mau berikan buat saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk sepanjang 1 jam ini. Kami boleh masuk dalam pujian dan penyembahan. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti apa yang sebenarnya Engkau mau. Kami tahu kalau Engkau berbicara, bagaimana kami bisa mengerti hati-Mu kalau kami dekat dengan Engkau Tuhan. Buat kami dekat dengan Engkau sehingga body language-Mu, cara Engkau bicara kami bisa tangkap. Buat kami dekat dengan Engkau Tuhan. Sampai kami mengerti seperti Maria mengerti hati anaknya. Buat kami mengerti hati-Mu. Supaya kami mempersiapkan diri kami Tuhan. Untuk menerima semua yang sudah Kau sediakan. Sekalipun di padang gurun. Sekalipun masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan buat kami menyambar setiap apa yang sudah Kau siapkan. Kami tahu Tuhan kebutuhan kami terlalu amat banyak untuk memperlengkapi hidup kami. Kami mengucap syukur karena gudang-gudang di dalam surga sudah Kau bukakan dan Kau obralkan. Engkau beri kepada kami Tuhan apa yang kami minta buat perlengkapan dalam melayani Engkau. Menyambut kedatangan-Mu untuk kedua kali. Bapak, siapkan kami masuk dalam pesta anak domba yang Engkau sediakan buat kami. Buat kami Tuhan, bawa kami masuk dalam pesta itu. Terima kasih untuk semuanya. Buat kami memakai baju yang luar biasa untuk masuk dalam pesta dan layak masuk dalam pesta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Dari hari pertama daripada minggu di mana kami melakukan semua pekerjaan kami. Engkau membekali kami dengan pujian dan penyembahan. Engkau membekali kami dengan firman-Mu. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Engkau memberikan direction buat kami. Untuk kami berjalan seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Engkau prepare semuanya untuk kami jalani. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Saat ini kami mau bersatu hati ya Tuhan. Kami tetap mendoakan saat ini buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Dari 53 perwira, prajurit, 53 keluarga, kepala-kepala keluarga yang saat ini sedang mengalami musibah. Kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan tiang dalam keluarganya, kehilangan ayah. Tuhan, kami berdoa saat ini bagi keluarga yang ditinggalkan. Engkaulah penjunan, Engkaulah penolong. Datanglah Tuhan pada keluarga-keluarga ini yang kehilangan akan orang yang dikasihi. Kami berdoa saat ini Engkau kuatkan mereka Tuhan. Engkau topang mereka. Kami tahu Tuhan betapa pedihnya hati mereka. Tapi kami doakan Tuhan, Engkau yang akan terus memberi kekuatan dan kemampuan untuk mereka semua yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua usaha daripada pemerintah untuk menemukan akan semuanya itu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kadang-kadang kami gak mengerti mengapa itu harus terjadi. Tapi buat Tuhan kami tahu bahwa apa yang Kau izinkan terjadi itulah yang paling ringan di antara yang ringan. Terima kasih ya Bapak, biarlah cara berpikir ini jatuh kepada setiap keluarga yang ditinggalkan. Demikian juga jatuh kepada pikiran-pikiran daripada Bapak Presiden kami Tuhan. Pikiran-pikiran daripada pemimpin-pemimpin daripada angkatan laut Tuhan. Kami tahu mereka sedang dalam berduka. Engkaulah yang memberikan kekuatan terus menerus Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu.
Saat ini tetap kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan akan keadaan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Semua musibah demi musibah yang Kau izinkan terjadi. Bapa, kami tahu inilah yang terringan daripada yang ringan. Kami percaya karena kami selalu berdoa, apapun yang Kau izinkan terjadi, Engkau akan memberikan yang paling ringan Tuhan. Semua perkara ini kami persembahkan kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk pandemi yang ada saat ini, untuk semua yang ada Kau izinkan terjadi. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau mengendalikan akan pemerintah negara kami. Sampai pemerintah negara kami ini mengalami perkara-perkara yang baik Tuhan. Yang baik sehingga mendapatkan kekuatan untuk dapat mengatasi segala perkara yang Kau izinkan terjadi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapak, kami tetap mau menyerahkan akan pemimpin-pemimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kedaulatan Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Dan saat ini kami akan masuk dalam pengurapan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Engkau akan memimpin kami. Dan Kau akan mengurapi kami Tuhan. Dengan minyak yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Tuhan, kami doakan saat ini. Biarlah mata kami adalah mata yang tertuju kepadamu. Telinga yang mau mendengar akan apa yang Engkau katakan untuk kami Tuhan. Bibir mulut kami juga kami olesi minyak. Supaya perkataan kami senada dengan perkataan-Mu Tuhan. Supaya benar-benar apa yang kami katakan itu berasal daripada-Mu. Ini hati kami Tuhan. Biar hati kami merupakan hati yang Engkau bungkus dalam kuasa darah-Mu. Sampai tidak ada polusi masuk dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami Tuhan, keraguan-raguan dan ketakutan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, ini tangan kami olesi minyak karena kami tahu kami bekerja dengan tangan kami. Tanpa pimpinan-Mu Tuhan, pegang tangan kami dengan olesan minyak ini. Maka penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Apa yang kami kerjakan hari ini semuanya akan berhasil. Apa yang sudah Kau tentukan menjadi hak kami terima dengan utuh. Kami sangat percaya Tuhan, apa yang Engkau rencanakan pasti jadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Biar kaki kami olesi minyak Tuhan. Pimpin kaki kami ya Tuhan. Supaya kaki kami ini berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan. Karena Engkau memberi direction buat kami untuk kami langkahi. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu bersama dengan Engkau kami akan berhasil. Bersama dengan Engkau kami mengalami kemenangan. Bersama dengan Engkau kami mengalami kemuliaan. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.